Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah yang terhormat Abah dan Umi selaku pengurus rumah tahfiz Baitul Syakil Quran yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya cintai kepada segenap adik-adik semua. Ini di bawah saya Pak, ada yang lebih tua ya? Di bawah semua ya? Adik-adik. Sudah ada teman seperjuangan, ini ada Mas Eza, Mas Ijat, Mas Astagfirullah. Masuk sama. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang insyaallah barakah ini kita bacakan rasa bersyukur karena Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang insyaallah barakah ini alhamdulillah kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah secara berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah tetap atur dan melimpahkan kepada baginda kita, saudara kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in serta orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, adikku yang insyaallah saya cintai dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mungkin beberapa tahun ya saya tidak memindahkan kaki di sini, namun alhamdulillah sekarang bisa saling bermuajah, saling bertatap muka. Sebelum saya mulai ya, saya akan memperkenalkan diri karena tadi salah, semuanya salah. Yang betul nama saya adalah Fajri Falah. Nah, apa aja salah. Fajrul Falah itu dari mana itu? Fajri Falah Mahara gitu. Kalau nama kecilnya memang disingkat jadi Fafa, diambil kata depannya aja. Saya sekarang aktif menjadi seorang mahasiswa di PTII Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta di Lebak Bulus, tepatnya di Jakarta Selatan Lebak Bulus, mengambil jurusan Syariah Prodi Ahwal Syahsiyah. Nah, mungkin bagi adik yang masih SMA atau SMP mau melanjutkan studinya di Jakarta, bisa nanti saya kasih arahan gitu. Begitu itu sedikit perkenalan. Jamaah sekalian rahimahullah, ya insyaallah pada pagi hari ini saya diberi amanah oleh Abah ya. Sudah sejak lama tiba-tiba mengirim surat-surat ya, jadwal ceramah sholat tarawih sebenarnya. Namun karena ada halangan di Majenang juga ada jadwal, jadi saya meminta untuk menggesernya di waktu pagi. Ya.
Insya Allah tema yang akan saya bahas adalah tentang sejarah dari puasa. Mengapa demikian? Pada hakikatnya kalau kita itu tidak mengenal puasa atau tidak mengenal Ramadan, itu akan kita anggap Ramadan ini ya sama seperti bulan-bulan yang lain, ya, tidak ada istimewanya, tidak ada keberkahannya, sama biasa saja kalau kita tidak mengenalnya. Contohnya, ya, siapa yang namanya siapa? Mas Asram ketemu Abah di Jogja, tapi tidak saling kenal, kira-kira akan menyapa atau tidak? Tidak, karena apa? Abah tidak bernilai di mata Asram, karena tidak mengenal. Kecuali Asram ini di Jogja mengenal Abah, ketika bertemu paling akan bertemu bersama. Karena apa? Kenal. Ya. Abah itu bernilai di mata Asram, karena paham betul tentang Abah, jadi akan menyapanya. Begitu pula dengan bulan suci Ramadan, gitu. Kalau kita tidak tahu ya sejarahnya, tidak tahu isi, manfaat, kemudian hikmah dari Ramadan, kita akan anggap Ramadan itu sama seperti bulan yang lainnya. Kita awali dari sebelum syariat puasa ini turun. Saya ingin bertanya nih, Ramadan itu ya turun syariatnya pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi SAW. Jadi dulu Nabi itu ya hanya sering melakukan 2 puasa. Yang pertama itu puasa Muharram pada tanggal berapa? 10 Muharram, atau biasa disebut dengan puasa Asyura, itu satu. Yang kedua itu namanya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan Hijriah. Tanggalnya berapa? 13, 14, 15. Itu namanya puasa Ayyamul Bid. Itu yang puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ya, Muharram ini juga dilakukan oleh para orang Yahudi. Jadi ketika itu orang Yahudi mengejek Nabi. Allah, ini mah kami juga sudah pernah puasa. Kami duluan yang puasa Muharram ini, kami duluan gitu. Kamu ikutan. Jadi Rasulullah diejek sedemikian rupa hingga turun ya, perintah puasa pada bulan Ramadan yang pasti dalilnya sudah insya Allah harus semua apa? Ya sudah disuntik. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika turun ayat ini, apa respon para sahabat? Tentu senang sekali. Karena apa? Akhirnya ada pembeda antara orang Islam dan orang-orang Yahudi dan orang jahiliyah lainnya. Nah, akhirnya senang sekali turun ayat ini. Tapi perlu diingat, jangan samakan persepsi puasa kita sekarang ini sama dengan ketika zaman pertama turun. Beda. Sebabnya apa? Karena syariat itu turunnya apa? Munajjaman, secara berangsur-angsur, nggak sekaligus bers. Jadi berangsur-angsur. Al-Quran itu pertama turun dari mana ke mana? Al-Quran itu turun dalam 2 periode. Yang pertama dari mana ke mana? Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya. Jadi periode pertama Al-Quran turun itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Langit dunia. Baitul Izzah namanya. Nah, proses pertama awal turun itu penuh seluruh ayat. Jumlahnya berapa? 6.000.
menghitung jumlah Al-Quran ya, supaya santri BUK itu paham. Kalau jumlah suratnya berapa? 114. Jumlah ayatnya itu 6.236 ayat. 6236. Kalau yang berkembang di masyarakat itu berapa? 6. Ya. Mengapa? Karena zaman itu Wali Songo itu tahu kalau orang Jawa disuruh ngapalin 6236 bingung ya, mumet lah. Jadi diberikan angka yang mudah supaya orang ini mudah untuk diingat. 666. Tapi jumlah ininya apa namanya? Aslinya 6.236 ayat. Itu turun dalam satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah turun secara berangsur-angsur ya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama berapa tahun? 23 tahun. Satu persatu turun ya. Jadi ada problematik dalam sosial kemasyarakatan, ayat turun. Problematik, ayat turun. Begitu. Jadi syariat puasa pun demikian. Jadi dulu itu nggak langsung seperti kita tahu mana yang membatalkan puasa, ya apa aja yang ya mengurangi pahala, gitu. Belum tahu. Jadi ketika turun ayat itu Al-Baqarah ayat 183 yang dipraktekkan adalah syariat zaman dulu. Ya, syariat zaman dulu. Bedanya syariat zaman dulu dan sekarang itu apa? Kalau dalam puasa biasa buka maghrib, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri, ya boleh apapun, tapi dalam jangka waktu sebelum tidur. Itu syariat zaman dulu, sebelum tidur. Jadi kalau udah tidur, udah bangun nggak boleh makan, ya bangun nggak boleh makan. Itu syariat zaman dulu. Mengapa kok beda antara zaman Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya? Karena ini makna dari Rasul ya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi berapa? 25 Nabi dan itu yang wajib kita ketahui. Yang tidak kita ketahui 124.000. Banyak, Nabi itu banyak, 124.000. Kalau Rasul berapa? 313 Rasul, sedikit jumlahnya. Mengapa? Jadi bedanya antara Nabi dan Rasul apa? Kalau waktu itu kita pelajari mungkin di sekolah, pasti yang pertama, kalau Nabi untuk diri sendiri, kalau Rasul itu untuk disampaikan. Jadi Nabi untuk diri sendiri. Nah, bedanya lagi adalah ketika Rasul turun, itu pasti ada syariat yang berubah. Pasti. Kalau Rasul turun ada syariat yang berubah. Contohnya ghanimah. Di zaman Nabi Muhammad, ghanimah itu dibagi-bagi. Ghanimah tahu? Harta rampasan perang. Itu dibagi-bagi. Tapi ketika zaman Nabi Musa itu tidak. Jadi ghanimah dikumpulkan, ya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ngambil sedikit pun. Kalau ada barang ghanimah yang diambil, itu nanti persembahannya nggak akan mulai mulai, nggak bisa, karena nanti ada api yang melahapnya. Kemudian zaman Nabi berubah, karena apa? Nabi Muhammad SAW diutus dari seorang Rasul. Kapan diutus? Ketika wahyu pertama itu turun. Betul apa salah? Wahyu pertama turun apa? Surat ayat 1 sampai Iqra bis khalaqal Iqra lanjut alamal san. Ketika turun wahyu pertama ini, maka otomatis ya
seorang yang berusia 40 tahun namanya Muhammad menjadi nabi dan salah nabi tok. Salah. Nabi, kenapa? Karena ayat 1 sampai 5 itu hanya diperlukan untuk nabi. Isinya apa? Mau'idhah hasanah, ya kan, nasihat yang baik untuk membaca kan. Belum ada perintah untuk menyampaikan. Nah, baru ketika wahyu yang kedua, apa bunyinya? Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, kata-kata berilah peringatan itu sudah ya, label Nabi Muhammad itu bertambah dari hanya Nabi menjadi Rasul, karena ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu sedikit ini ya, melebar. Terus tadi syariah satu persatu turun. Kemudian ketika syariat puasa itu turun, yang terjadi apa? Banyak problematika. Yang pertama, karena tadi hanya boleh makan, minum, berhubungan suami istri sebelum tidur. Jadi kalau udah tidur langsung otomatis puasa sampai buka. Ada namanya sahabat Qais bin Sirma. Dia ini adalah seorang petani kebun. Dia kalau siang itu nyangkul di kebun kurma. Jadi jangan bayangkan tanah Madinah sama tanah Indonesia gembur, pacul, ngesep. Nah, kalau di Madinah itu tandus, kering, kurang subur. Jadi butuh ekstra tenaga yang keras ketika mencampur. Sahabat Qais bin Sirma ini dari pagi sampai siang, sore itu ngangkul. Kemudian menjelang buka beliau pulang. Sudah sampai rumah, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, sudah ada yang punya istri. Wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Beliau bertanya. Kemudian saya jawab, belum ada. Lalu, ya udah bentar, saya carikan dulu. Istrinya nyari makanan luar. Sahabat Qais bin Sirma ini namanya udah capek kan, habis berkebun, ketiduran. Jadi belum sempat makan, belum sempat buka, ketiduran. Maka ketika istrinya pulang mendapati suaminya tidur, waduh, ini apa ini? Celakalah kamu wahai suamiku. Kenapa? Kamu tidur duluan padahal belum makan dulu. Karena apa? Kalau sudah tidur, bangunnya nggak boleh makan lah. Jadi ketika bangun Qais bin Sirma ya nggak makan, nggak minum, habis itu kerja lagi, nangkul lagi di siang hari, pingsan. Ini lemas ya. Mas Ijan ini juga lemas ya kalau ini. Nabi itu pernah melakukan ini sesuatu yang dilakukan Nabi, tapi tidak disyariatkan untuk umatnya. Itu apa? Puasa misal. Ini kayak tadi nyambung. Karena Nabi itu kan kuat, beda tenaga dengan kita. Misalnya kita tak boleh melakukan. Pingsan sahabat ini siang-siang. Nah, cerita ini sampai kepada Nabi. Lalu turun ayat. Nah ini jadi ada problematika dalam sosial kemasyarakatan. Turun ayat. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal. Jadi dan makanlah dan minumlah kamu sampai terang bagimu benang putih di atas benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Fajar sodik, bukan fajar kadib. Tahu bedanya fajar sodik dan fajar kadib? Fajar kadib itu fajar bohong yang mengelabui. Jadi sebelum subuh itu ada cahaya horizontal di tengah-tengah sekelibat terang. Tapi yang di gelap lagi itu namanya cahaya yang bohong, fajar kadib. Kemudian nanti ada setelah itu fajar yang sodik, yang benar-benar itu berasal dari matahari, yang
timur. Nah, itu baru namanya fajar sodik, baru boleh adzan subuh. Begitu. Jadi turun ayat. Kemudian ada yang ada problematika lain. Wahai Nabi, saya itu sakit. Saya itu sakit. Saya terus ada yang bilang ke saya itu safar. Bagaimana ini? Karena safarnya seorang sekarang dari zaman dulu juga beda sama sekarang. Walaupun ke Jakarta kuat, kenapa mobil kan? Zaman dulu jalan kaki, naik kuda, naik onta. Pernah naik kuda nggak? Naik kuda itu kalau belum terbiasa patah, seperti patah tulangnya. Karena di bocor ini tulangnya itu bentur-benturan terus, capek kalau orang zaman dulu safar itu. Makanya boleh apa? Lalu turun ayat apa? Faman minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Itu. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kata wa 'alal ladzina itu dulu Ramadan bulan puasa memang wajib, tapi belum ketat. Jadi kalau orang yang malas, orang yang kayaknya nggak kuat puasa, tak ganti di lain hari, itu masih boleh. Masih boleh. Wa'ala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi kalau ada orang yang masih orang yang lemah tadi ya, lemah, kemudian ibu-ibu yang menyusui apa dan sebagainya, itu boleh diganti di lain hari. Termasuk orang-orang yang tadi yang malas, ya, yang malas. Jadi masih boleh. Karena apa? Bisa diganti di lain hari dengan apa? Membayar apa harganya? Orang mis berapa? Tergantung setiap hari itu dihitung. Di Purwokerto sekali makan berapa? 10.000. Majemukan obat eja 15.000 lah ya kali warung. Itu dikali 3 berapa hari itu? Itu masih boleh itu. Namun ditegaskan ya turun ayat selanjutnya itu 184 ya. Syahrul Ramadan